Karena kita kan kalau kita dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, alhamdulillah. Kadang ada yang dilahirkan dengan keluarga yang mungkin tidak jelas atau, salah asuh dan dia mekanisme pertahanan jiwanya rapuh. Dengan rapuhnya itu dan dia menginginkan mungkin terpupuk yang menginginkan sesuatu atau apapun yang dia tidak bisa dan melihat hal-hal yang di luar kendalinya sehingga dia begitu marahnya, begitu emosinya meluapkan dengan yang, tadi menyakiti orang bahkan bisa membunuh dan itu seringkali saya dapat dari para pelaku. Kebetulan saya karena dokter forensik polisi, selain memvisum korban, kadang saya memvisum pelaku loh, pelaku yang masih hidup. Bayangin Mas Anjas, bagaimana saya harus berhubungan dengan para pelaku kriminal itu mekanisme pertahanan jiwanya. Terus waktu dia belum mungkin masa kecil atau pas akil balik, memori kepuasannya yang pertama kali didapat kepuasan seksual ya khususnya atau biologis lainnya, hal yang salah. Jadi kayak kita pakai narkoba. Bisa Ya kan kita disebutkan udah nggak, Bu? benar, udah baik. Apakah kalau kasusnya Betul. Subang, menurut Ibu apakah sosiopat atau psikopat? Psikopat kalau saya. Oh, Psikopat. Soalnya jelas sekali saya kayak merasakan luka-luka yang dia buat ke korban itu seperti dia itu. Dan menikmati ya? ya dan itu sesuatu yang memang apa namanya mempengaruhi dia secara kepribadian kayak mungkin ketemu orang baik-baik saja kita kan nggak nyangka dia kalau ketemu ya misalnya oh ternyata pembunuhnya oh padahal kita nggak yakin saja ya kan malah orang-orang yang kesannya kayak preman sangar gitu malah kadang hatinya baik gitu kan seperti itu karena tadi mungkin larinya ke hanya gangguan di organ otaknya yang tidak terbentuk dengan sempurna kan seperti itu. Tuh, jadi kita tapi nggak bisa bedain Mas mau ketemu antara dua jenis itu kan nggak tahu. Tapi Bu, kadang mereka juga membahayakan kita kan. Jadi kita pakai versi otopsi Ibu Dr. Hasri Sumiarsi, ahli forensik Mabes Polri atau Polda Jateng sekarang bertugas. Kemungkinan pria ini adalah ya dari cara masuknya sampai di dalam, cara mukulnya juga ya, menghabisi korbannya. Ini masih Ibu tuti dulu ya. Jadi mungkin si pelaku yang pria ini dari cara masuknya itu cara buronan, pelaku perampokan juga mungkin. Ya. Dari cara masuknya dia baik-baik dulu di muka, setelah dibuka pintunya langsung dia sergap. Nah itu cara-cara perampok itu. Jadi kemungkinan besar ini pelaku pria itu buronan rampok apa itu barang-barang lah gitu ya, perhiasan atau apa gitu. Tapi dalam hal ini tugasnya bukan untuk merampok, membunuh gitu. Jadi dia namanya apa, ready to kill gitu, bukan merampok. Nah, pria yang di dalam ini sama dengan yang di mobil Alphard. Nah, nggak lama kemudian masuk pria yang ada di luar. Jadi mereka kemungkinan di dalam itu bertiga. Sedangkan jejak kaki yang hasil otopsi kedua itu mengatakan ada 2 jejak kaki asing dan 2 DNA asing. Nah, orang ketiga di dalam ini mungkin nggak tahu siapa ya, gitu. Karena waktu mobil Alphard keluar, nggak mungkin yang di dalam itu ditinggal sendirian, ya takut dia. Ada 2 mayat di situ, pasti dia ada yang menemani. Kan mobil Alphard tuh sempat mundur, itu butuh waktu sekitar 5-10 menit. Keluar dulu mobil Alphard, terus ke samping, kemudian mundur, berbalik arah. Mayat kedua korban itulah diseret ke dalam bagasi Alphard. Dan 3 orang ya. Jadi pelaku itu yang selain dia mantan perampok atau dia emang buronan polisi ya, mungkin kalau daerah Jawa Barat mungkin kasus-kasus yang belum terbongkar perampokan yang malam-malam itu mungkin daerah Bekasi atau daerah dia buronan dari Bekasi atau Purwakarta atau juga dari Bandung ya. Jadi dia kita asumsikan perampok. Kedua,
dilihat dari korbannya ya, Ibu Tuti dulu nih ya, dari korbannya itu secara sadis banget ini kan dipukulnya, atau juga begitu juga Amel ya, dipukul dengan sama gitu ya, pakai papan penjelasan. Jadi kemungkinan ini dengan sadisnya perilaku seperti itu, selain psikopat ya, psikopat. Jadi perampok ini juga boleh dikatakan LGBT ya, ada penyimpangan juga di situ, seksual orientednya, perilaku seksual ini kemungkinan si pria ini diantaranya itu LGBT karena dia membenci banget itu perempuan. Ada yang sakit hati di situ, atau diperintahkan memang dia membunuh secara kejam gitu, agar malam itu juga keduanya mati gitu. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan si perampok itu juga buronan, perampok pembunuh ya, ini udah berubah jadi profesinya karena mungkin terima bayaran ya, orang yang ditugaskan oleh dalangnya, nah dia yang itu berani masuk ke dalam. Jadi dia kemungkinan buronan perampokan mobil, atau buronan juga perampokan malam-malam, mungkin buronan dari sekitarnya yang belum tertangkap gitu. Aksi kejahatan di sekitar Subang, atau juga aksi kejahatan di kota Subang, dia yang belum tertangkap gitu loh. Dan dia juga LGBT, seksual orientednya, perilaku seksualnya, karena kejamnya banget gitu terhadap wanita itu, dua wanita. Biasanya kan ada belas kasihan juga gitu ya, tapi enggak, kejam banget karena tugasnya emang harus membunuh dia. Jadi dia killer for hire kalau bahasa Inggrisnya gitu, bahasa sononya. Jadi kemungkinan juga mereka itu yang masuk ke dalam itu dalam kondisi mabuk ini ya, mabuk. Jadi dia kan nggak bisa mengontrol diri dia sepenuhnya. Tapi mengapa nggak diperkosa itu yang anaknya gitu, atau dilecehkan? Karena ada wanita itu di dalam yang mengontrol situasi itu gitu ya. Jadi dia tugasnya hanya membunuh, tidak memperkosa. Biasanya kalau perampok atau juga pelaku kejahatan lainnya yang datang malam-malam dan pasti dalam keadaan mabuk ya. Kalau nggak dia nggak akan berani melakukan itu gitu sampai sekejam itu ya. Kalau dalam keadaan sadar normal-normal seperti layak umumnya gitu ya, atau orang ada pekerjaan lainnya gitu, hanya jadi kejadiannya hanya insiden aja ya, insidental gitu, nggak mungkin sampai separah itu dan mematikan dua korban. Jadi dia tugasnya membunuh dan posisi dalam keadaan mabuk. Kalau dia pelaku ini emang spesial tugasnya seperti itu, membunuh, dia pasti didatangkan dari daerah lain gitu, dan dia udah berada di sekitar situ 1 minggu sebelumnya. Jadi sekitar tanggal 10, 11 tuh udah ada di sekitar situnya. Mungkin dia kos di sekitar situnya, atau kalau dia didatangkan sebulan sebelumnya secara berkelompok, dia ngontrak di sekitar situ. Jadi ini kalau dengan asumsi bahwa itu salah satu pelaku di situ pria ya, itu adalah buronan perampok yang saat itu tugasnya membunuh. Kedua, kalau lihat sadisnya situasi saat itu ya, kejam banget itu ya. Mungkin Amel itu berteriak-teriak, tapi kan nggak ada yang dengar, rumahnya jauh dari tetangga. Dikejar-kejar, dihajar segala macam ya. Nah, dengan tingkat kesadisan itu dan tingkat keparahnya korban, kemungkinan perampok pria itu LGBT, seksual orientednya, perilaku seksualnya, itu udah kemungkinan besar seperti itu. Jadi jangan heran nanti kalau bila ditangkap oleh polisi, udah kemungkinan jablay gitu ya, perilakunya sadis tapi kemungkinan jablay. Jadi sadisnya waktu memukulin ibunya Bu Tuti dan Amel, kedua dampaknya gitu ya di korban itu luar biasa gitu.
dan ini juga didukung dengan data apa kemungkinan juga ya bahwa perampok itu tidak mempersiapkan diri, dia merasa yakin sekali. Nah, ini kalau dia perampok, mantan perampok atau buronan atau LGBT, polisi harus mempelajari juga ini namanya victimologi, ilmu mempelajari tentang victimnya, tentang korbannya, dipelajari satu-satu. Kalau Ibu Tuti mungkin sederhana ya, orang ibu rumah tangga sederhana, mungkin kalau dipelajari terkait dengan yayasan aja itu ya. Profilnya itu hanya masalah yayasan, tapi kalau Amel dipelajari itu kemungkinan katakan profilnya 5 tahun terakhir setelah masuk kuliah di Bandung, itu profilnya Amel bagaimana, apakah banyak teman yang aneh-aneh. Begitu juga pacarnya Amel, Diki, nah itu dipelajari juga 5 tahun terakhir, apakah banyak teman-teman yang aneh-aneh juga gitu ya. Jadi namanya victimologi, ilmu yang mempelajari tentang profil korbannya gitu. Nah jangan yang singkat-singkat aja, jadi katakan 3 bulan 6 bulan lalu itu boleh juga ya jangka pendek, tapi yang jarak durasinya lebih lama 5 tahun terakhir itu perlu dipelajari. Ciri khas perampok selain anak mama, K-pop ya, perampok pembunuh ini ya, buronan perampok dan saat itu membunuh. Apakah ciri dengan ciri anak mama, K-pop itu kan dia cukurnya itu rambutnya mungkin 2-3 hari sebelumnya, jadi merubah profilnya, jadi sulit dikenali. Walaupun ada sketsa sulit dikenali karena mungkin sebelumnya rambutnya agak panjang dan nggak model seperti itu. Jadi mirip K-pop itu model rambutnya. Keempat, dia ada kemungkinan besar LGBT, sexual orientednya gitu. Jadi ini ciri-ciri khas pelaku pembunuhan ini perlu digali lebih tajam lagi. Biasanya polisi-polisi yang di lapangan itu lebih instingnya lebih tinggi. Oh ini itu ini begini, pasti dia tinggal nunggu saatnya saja pasti terbongkar ini kasus ya. Walaupun sudah 2 tahun pasti polisi itu bekerja keras, dan polisi itu orangnya pintar-pintar, cerdik, dan ini masalah strategi aja kali ya. Tapi saya juga ingatkan kalau polisi ini udah marah yang di lapangan itu akan dia tembak itu, nanti ketangkap tembak kakinya dia kempesin dia ya, pasti akan terjadi begitu. Jadi sebaiknya ini pelaku juga harus segera menyerahkan diri gitu, jangan berlama-lama buron gitu.